Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Yanti. Assalamualaikum Ibu Yanti. Selain Ibu Yanti juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Dan sehat. Ya, langsung saja Pak Ustadz kita tanya yang dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti, boleh ceritakan ke kita masalah apa nih dengan kehidupan rumah tangga Ibu Yanti? Saya sering sekali mendapat perilaku yang tidak baik dari suami saya, yaitu saya sering dipukuli dan sering diselingkuhi oleh suami saya. Oleh suami Ibu, dan setelah ketahuan dia seperti itu, Ibu pernah mengingatkan dia belum? Saya sudah sering kali mengingatkan dia. Kenapa sih kamu sampai tega menyelingkuhi saya? Apa kurangnya saya? Apa salahnya saya? Terus dia bilang itu hak saya. Mau saya apa? Mau bagaimana, itu hak saya. Karena kamu itu ibarat barang yang sudah saya beli. Jadi saya mau melakukan apapun itu udah menjadi hak saya. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz, ini boleh nggak suami beranggapan seperti itu Pak Ustadz? Memang mungkin suami punya hak, tapi kan ini udah menyakiti hati istrinya nih Pak Ustadz. Ya, pemirsa, orang yang berpikiran seperti ini, istri dianggap barang, ini orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu tuh istri dianggap barang. Bahkan sebelum datangnya Islam, orang Arab menganggap seorang ibu itu barang. Jadi jadi warisan. Kalau bapaknya meninggal diwarisin kalau dia mau, kalau enggak dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Seorang suami yang menganggap istri bagaikan barang, ini orang-orang berpikiran jahiliyah. Ini sudah enggak ada. Kok masih ada di zaman seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai pemirsa yang dirahmati oleh Allah kita berpikiran seperti itu, wahai para suami. Seorang istri itu diciptakan oleh Allah seimbang dengan hak dan kewajibannya sama dengan suami. Banyak sekali pesan-pesan Rasulullah SAW tentang bagaimana kewajiban suami memperlakukan seorang istri. Bahkan dalam ceramah atau khutbatul wada, ceramah terakhir haji wada'nya Rasulullah itu wastasu bin nisa'i khairan, berwasiat kepada laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya, bukan barang. Nah, ini perlakuan kepada Bu Yanti ini sudah luar biasa. Tapi mudah-mudahan Bu Yanti masih diberi kesabaran oleh Allah. Kita masih ketemu dengan kita ini Mas Fahri. Iya betul sekali. Iya. Ini jadi pertanyaan dari saya adalah Bu Yanti. Saya ingin tahu nih, sejauh apa suami Ibu ini sering melakukan kekerasan sama Ibu Yanti, dan kemudian Ibu Yanti berpikiran kalau suami Ibu Yanti berubah setelah dia selingkuh, betul gitu ya? Iya. Nah, ada bukti nggak soal kalau suami Ibu ini selingkuh? Ya memang saya mempergoki dia. Waktu itu saya hamil 3 bulan, anak ketiga. Saya mergokin dia. Dia sedang bercumbu dengan wanita itu di depan mata saya. Saya diusir sama anak saya. Saya dipukulin di depan perempuan itu. Astaga! Ya ampun Yanti. Kamu ngapain di sini, Mas? Siapa dia, Mas? Kamu
Kamu ngapain sih ngikutin aku terus? Tega kamu ya, Mas. Aku ini lagi hamil, Mas. Anak kamu, Mas. Alasan. Siapa sih, Mas? Ya, ini suami aku. Kamu juga pernah dekati dia lagi. Siapa sih? Kamu nggak usah ikut campur. Kamu tuh jangan ganggu hidupku terus. Keterlaluan kamu, Mas. Berapa banyak perempuan lagi kamu korbankan? Bukan urusan kamu, bukan urusan kamu. Kamu denger ya, baik-baik kamu denger nih, camkan ya. Dia ini lebih cantik dari kamu. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Sadar kamu, Mas. Aku ini istri kamu. Siapa sih? Kamu aduh. Rasain loh, siapa sih ganggu aja? Mending lo pergi. Mending lo pergi ya. Jangan ganggu hidup gua lagi. Ya, udah lo pergi. Lo pergi. Dia pergi ninggalin saya dan anak saya. Dia bilang dia sudah tidak butuh saya. Tapi dia tidak mau menceraikan saya. Setelah anak itu lahir, lalu saya berpikir, kenapa saya harus terusin rumah tangga ini? Karena saya udah nggak sanggup. Dari baru pertama nikah, saya belum pernah mendapatkan kasih sayang dari suami. Belum pernah yang namanya dihargai sebagai seorang istri. Begitu baru nikah pun, saya sudah langsung digamparin di depan keluarga saya. Oh, di depan keluarga sendiri? Iya. Karena awalnya saya nggak suka sama dia. Memang saya tidak kenal dengan dia. Saya ini dijodohin oleh keluarga saya. Jadi mau nggak mau saya harus ikutin kehendak keluarga. Akhirnya dia ya beranggapan saya ini dipertamakan ya barang. Kamu itu udah saya beli. Jadi mau saya perlakukan apapun itu hak saya. Keluarga kamu udah tidak punya hak. Tuh. Nah, pada saat melihat dia sedang bercumbu dengan wanita itu, statusnya mereka sudah menikah atau belum? belum. Ya Allah, astagfirullah. Pasangan mesum. Kita tahu tadi Bu Yanti dijodohkan ya, betul ya. Tapi Bu Yanti nggak tahu sama sekali sifat aslinya dia seperti itu. Saya nggak tahu sama sekali sifat asli dia. Karena keluarga yang menjodohkan, Bu Yanti sempat cerita sama keluarga nggak apa yang perlakuan suaminya Bu Yanti ke Bu Yanti? Suami saya mukul saya itu depan keluarga saya. Tapi keluarga saya ya hanya terdiam. Diam aja. Diam, Kenapa boleh tahu? Kenapa kok kayak orang takut? Ya karena di ini materi. Oh. Jadi suami saya itu selalu memberikan materi kepada keluarga saya. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat intinya di depan mata dia melihat ada sebuah kezoliman, tapi dibiarkan. Cuma kalau berdasarkan cerita Ibu Yanti ya, karena orang yang melakukan itu adalah memberikan materi kepada saksinya. Ini semuanya gimana Pak hukumnya? Pertama ini suami yang dolim. Tapi pelajaran yang paling penting adalah begini. Nah, menurut ceritanya Bu Yanti, beliau ini dinikahkan yang bahasanya tidak ta'aruf. Nah, ta'aruf itu penting. Bahkan ungkapan orang-orang Arab, para ulama mengatakan begini, ketahuilah ataulah didiklah anakmu sebelum Anda menikah. Loh, didik anak kok sebelum menikah? Maksudnya apa? Ketika mencari pasangan, carilah pilih yang baik. Begitu. Memang kita ngomong pacaran itu haram, tapi ta'aruf itu boleh. Ta'aruf itu dianjurkan, dan ini untuk mengenalkan antara suami dan istri, pas calon suami calon istri, biar tahu karakternya, biar tahu sifatnya masing-masing. Kalau dalam hadis kaedahnya itu gampang, tungkahul mar'atu li arba'ah. Ini laki-laki itu memilih perempuan itu karena 4, kan gitu, karena hartanya, karena cantiknya, dan yang paling terakhir itu adalah karena agama. Tetapi bagi pihak perempuan, boleh nggak milih? Boleh. Misalnya begini, tidak cocok kok. Saya tidak cocok. Setelah misalnya dilamar nih, ada lamaran, maka bagi bapak, orang tua, wali, pihak perempuan, itu sebaiknya menawarkan, nak, inilah calonmu, ini orangnya begini. Misalnya dia sholat, dia kerjanya begini, dia orang ini, kamu mau nggak? Seharusnya begitu. Ini bagian untuk pendidikan. Jangan sampai kasusnya kayak Bu Yanti,
dijodohkan, kemudian ternyata akhlaknya tidak bagus. Tetapi di dalam Islam, Mas Wahid, perempuan tuh masih punya hak loh, hak untuk menolak, gitu loh. Masih ada hak untuk menolak. Boleh, misalnya ternyata setelah dijodohkan, misalnya gitu nih, terus dia nggak cocok, atau bahkan setelah diakadi nikah. Ada sebuah riwayat diceritakan dulu ketika zaman Rasulullah SAW itu ada seorang perempuan, tahu-tahu dinikahkan oleh keluarganya. Dia nggak tahu calon suaminya. Akhirnya setelah menikah, sang perempuan ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak meragukan suami saya. Cuma saya nggak serak saja ya Rasul. Tidak jelaskan nggak seraknya apa begitu kan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kamu sanggup mengembalikan maharnya? Begitu. Perempuan menjawab, sanggup ya Rasul. Oleh Rasul diputuskan, kalau begitu kembalikan maharnya, diputus. Nanti dalam fikih namanya khulu. Khulu itu seorang perempuan menggugat. Tapi kalau di pengadilan kita rata-rata nggak ada. Hanya itu adalah talak satu. Nah, ini adalah pelajaran kita, wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jangan kita misalnya perempuan nggak punya pendidikan, nggak punya pengetahuan, sudahlah saya ikut, saya nggak mau. Boleh loh. Bahkan tidak hanya menolak, menawar. Mahar itu boleh. Tetapi ingat, di dalam akhlak, di dalam hadis itu, semulia-mulia perempuan itu kalau dia maharnya nggak mahal. Tetapi semulia-mulia seorang laki-laki, suami itu kalau memberikan mahar paling bagus. Nah, ini harus akhlak. Itu Mas. Iya. Bu Yanti, suami ibu bekerja? Bekerja. Karyawan. Dia menafkahi? Dia memberi saya ya lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Karena dia merasa mampu, mapan, jadi dia berlaku seperti itu terhadap saya. Bahkan yang lebih sakitnya lagi, setelah saya habis dipukuli, lalu dia berbuat terhadap saya dan melakukan hubungan suami istri, lalu dia memberi uang itu, saya seperti dia lempar, tuh buat makan lu. Tuh jawaban dia. Terus saya bilang, apa sih salah saya? Apa kurang diri saya? Orang mengatakan saya ini bagus, tidak ada kekurangannya. Tapi dia malah menjawab, saya sudah bosan dengan kamu. Saya sudah bosan, saya ingin cari yang lain. Kamu cari lelaki yang model kayak saya, tidak akan ada yang mampu menyanggupi memberi nafkah melebihi batas. Jadi kamu, kalau seandainya saya cerai, kamu nggak akan ada yang memilih. Siapa yang mau memilih? Janda anak tiga. Tidak akan laku lagi kamu dengan lelaki lain kecuali dengan saya. Jadi turuti apa kata saya. Sombong sekali Ya. Pak Ustaz. Ini saya kira perlu dihentikan. Kita ingat hadis Rasulullah, unsur akhaka zaliman atau madluman. Kita tolong saudara kita yang zalim. Ini orang zalim nih. Wong dia punya hak, punya kewajiban. Istri juga punya hak, punya kewajiban. Bukankah dia sudah ngobainin setiap malam, dia capek, dia masakin, dia mencuci pakaiannya, dia menutupin aib-aibnya, dia menghargai. Dulu ketika seorang suami belum menikah, bagaimana susahnya sekarang punya istri. Dia hinakan, na'udzubillah min dzalik. Wahai suami, jangan memperlakukan atau menghinakan seorang istri. Kalian akan dihinakan oleh Allah. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana memperlakukan seperti orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini harus dihentikan. Enggak Bu Yanti, sampai sekarang suami seperti itu. Saya sudah lama, setelah saya sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga sama dia, lalu saya memutuskan bercerai sama dia. Oh sudah cerai? Saya sudah cerai. Lalu saya salah jalan. Maksudnya salah jalan itu apa? Saya ingin membuktikan pada suami saya kalau ucapan dia itu salah. Mulailah
mengenal dunia malam. Saya permainin semua laki-laki karena Kekecewaan saya yang begitu tinggi. disakiti gitu oleh lelaki. Akhirnya saya buktikan terhadap dia, dari laki satu pindah ke laki satu, pindah ke laki satu. Saya hanya untuk menyakiti dan membuktikan kepada dia apa yang dia ucapkan itu salah. Akhirnya lama saya pernah merusak rumah tangga orang. Karena saya rumah tangganya selalu diberantakin sama orang-orang yang selingkuhan suami saya. Akhirnya saya merusak rumah tangga orang. Dan akhirnya ada salah satu seseorang, dia orang baik, istri yang sangat baik, dia yang menyadarkan saya kembali. Saya sudah rebut suaminya, tapi dia balas dengan kasih sayang sama saya. Dia anggap saya adik, bukan selingkuhan suaminya. Dari situ saya itu mulai sadar lagi. Mohon maaf, dari semua yang tadi mempermainkan laki-laki, ada nggak yang melebihi batas? Enggak, saya enggak ada melebihi batas. Nggak ada melebihi batas. Saya hanya merusak rumah tangga orang doang. Nggak ada. Setelah rusak, ada rasa kepuasan di situ, kemudian meninggalkan seperti Iya, itu. saya sudah rusak rumah tangga orang. Ya sudah, ada nggak lama kemudian saya ketemulah dengan suami orang itu, dan si istri itu yang menyadarkan saya. Saya berpikir, ya Allah, kenapa saya jadi jahat? Sedangkan saya kan nggak kenal dia. Sedangkan dia juga sama wanita. Kenapa saya harus menyakiti hati dia? Segitu suaminya udah saya rebut, tapi dia masih berbalik baik dengan saya, menyadarkan saya. Dari situ dia saya tinggalkan. Suaminya udah, ya udah teh, saya minta maaf karena ini kesalahan saya. Teteh nggak salah. Kemudian saya yang merusak rumah tangga teteh. Dari situ saya pergi, nggak lama kemudian saya ketemu sama suami saya yang kedua. Yang kedua, oke. Sebentar, saya mau nanya Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, rasa dendam yang begitu tinggi, kekecewaan yang begitu tinggi sehingga dia mengambil jalan yang salah. Dia tahu sebenarnya ini salah sampai akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang justru mengingatkan dia. Begini Mas Fahmi, ingat, sejahat apapun orang, jangan sampai kita melakukan kejahatan berikutnya karena salah. Karena kejahatan itu biar Allah yang membalas. Nggak mungkin kita akan bisa membalas, itu urusan masing-masing. Wala tayasu min rohillah, jangan putus asa untuk minta rahmatnya Allah. Toh ternyata bila ketemu dengan orang yang dia merasa jahati, dia ganggu, ada kebaikan, ada hidayah di sana. Ada orang yang mengingatkan, itu nggak bagus loh Bu Yanti, nggak bagus. Alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah, kemudian pindah, ada orang yang mau menjadi suaminya, akan menikahi. Ini sebuah petunjuk bagi Allah. Kita minta ampun kepada Allah, jangan diulang lagi, udah urusan orang, jangan merusak punya orang lain lah. Itu lebih baik, akan lebih baik. Kemudian Ibu Yanti menikah lagi dengan pria yang terakhir itu ya, yang ketemu terakhir itu setelah tadi cerita itu. Gimana kehidupan rumah tangga Bu Yanti yang baru? Saya baru merasakan dihargai sebagai seorang wanita, dihargai sebagai seorang istri, dihargai sebagai seorang ibu. Jadi saya rumah tangga sama beliau sudah berjalan 6 tahun. Saya ya baru merasakan yang namanya rumah tangga yang sebenarnya. Sudah ada keturunan? Sudah ada satu. Tapi di balik kebahagiaan rumah tangga saya, di situ juga masih ada duri juga. Duri itu seperti apa ya? Keluarga suami saya tidak suka terhadap saya. Karena saya awalnya janda anak ketiga. Sedangkan suami saya statusnya single. Nah, mereka merasa tidak pantaslah saya untuk anak dia. Tapi si anak ini menginginkan diri saya, lalu saya menikah dengan dia. Ya, setelah rumah tangga 6 tahun, saya ini sering dibanding-bandingkan oleh mantu-mantu dia. Ya, karena saya ini orang susah, jadi selalu dibanding-bandingkan. Apa yang saya perbuat ini salah, yang begini salah, di mata dia itu, di
Dan nggak lama, berapa 6 tahun kemudian suami saya jatuh sakit. Suami saya jatuh sakit Boleh tahu sakit? gula. Dari dulu. Iya. Nah, udah itu mulailah dari situ mertua saya makin menjadi-jadi terhadap saya. Dia selalu menyalahkan saya karena kawin dengan saya, anaknya langsung sakit. Karena kawin dengan saya, jadi seperti itu. Dan nggak lama kemudian sakitnya selama 7 bulan, suami saya meninggal. Terus tak disalahkan setelah meninggal. Saya yang penyebab kematian anaknya. Yang lebih mirisnya lagi, mayat suami saya belum diapa-apakan. Mereka udah ngerebutin hak anak saya. Dari dia sakit sampai dia meninggal, saya nggak boleh megang mayat yang sakit di suami saya. Saya dijauhkan oleh mertua saya. Saya tidak boleh menyentuh suami saya. Untuk nyium terakhir kali pun saya tidak boleh. Saya diusir sama anak saya. Pulang dari pemakaman saya diusir. Kenapa saya diusir dari sini, Mbak? Ini kan rumah Mas Jono. Jangan tanya omong kamu. Kamu ingin menguasai harta anak saya ya? Saya nggak sudi punya anak mantu kayak kamu, tahu? Astaga, Bu. Saya itu nggak seperti itu, Bu. Ini kan Tari anak Mas Jono. Allah. Dan dia ada hak di sini, Bu. Alah, jangan dengerin dia, Bu. Jangan aja bawa nama Tari. Udah aja dia, atau kita mau kasus ini ke pengadilan. Iya, iya. Kamu macam-macam sama saya akan urus kamu ke pengadilan biar tahu rasa kamu. Pergi sana. Pergi. Tolong anakku pergi. Pergi, gak usah kembali kamu. Rasain kamu. Saya bawa anak saya, anak yatim saya dari almarhum. Gak lama kemudian mereka ambil semua peninggalan suami saya. Karena sebelum suami saya wafat, dia menitip pesan, itu hak anak, jangan diperebutkan. Tapi keluarganya tidak menghiraukan omongan itu. Suami saya meninggal dapat 1 minggu, keluarganya datang ke rumah ingin merebut anak saya juga. Melalui jalur hukum, dia ingin merampas anak saya setelah apa yang dia rampas dari saya, meninggalnya suami saya. Coba istighfar dulu, Bu Yanti. Saatnya ada keterlibatan dari anggota keluarga suaminya, kalau menurut saya sih agak terlalu jauh ya, ikut masuk urusan rumah tangga orang sampai akhirnya mengatur-ngatur soal hak waris bagi si anaknya. Tapi menarik itu sekali, perjalanannya susah. Iya. Tapi Masya Allah kasih Allah begitu. Dimana suaminya dia menikmati seorang istri, walaupun dianggapnya ini adalah sebentar. Kemudian tambah berat lagi. Ingat, itu adalah untuk kedekatan Allah kepada seorang hamba. Ada sebuah riwayat ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, dialog dengan Allah, ya Allah, kemana saya akan menemukan engkau ya Allah? Kemudian dalam riwayat itu Allah menjawab, kau temukan di hati hambaku al-munkasirati qulubuhum, di hati hamba-hambaku yang sedang gelisah, yang pecah hatinya, yang sedang hancur hatinya, di sanalah ada Allah. Ini hatinya apa? Kalau kita ada saudara kita, tetangga kita sedih, disitulah tempat banyak amal, banyak dekat kepada Allah. Ini luar biasa. Nah, kasus yang keduanya tadi Mas Farid, di mana ternyata keluarganya yang pada hakikatnya sudah nggak ada urusan. Ini sang anak, apapun kondisinya, dia masih perjaka, kemudian sudah menikah, ini sudah haknya, sudah kewajiban urusan pribadi.
nggak ada urusannya dengan keluarganya. Itu pilihannya. Nggak boleh keluarga itu sudah ikut campur. Ini tanggung jawab seorang suami kepada istri, bukan lagi urusan keluarga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau anak kita sudah menikah, nggak usah kita ikut campur. Ini urusan mereka. Mereka bimbinglah mereka. Kalau mereka nggak sholat, ingeti, bukan malah rebutan hartanya. Ini malah kesalahan yang luar biasa. Ya, apalagi ini ada harta warisan hak anak Ya, itu betul. justru diikut diambil juga nih. Nah, ini menarik nih. Kita ngomong, kalaupun tadi ceritakan belum dikubur sudah berebut. Ini sebuah adab yang tidak bagus. Ini nggak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang baik. Hormatilah dulu. Islam itu adalah ada akhlak. Walaupun setelah meninggal punya hak masing-masing. Di sini ada kewajiban membagi harta waris. Istri punya hak warisan suami. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Apabila seorang suami meninggal, dia punya anak, istri itu masih punya hak 1/4. Gitu. Kalau nggak punya anak nih, kalau punya anak, sumun 1/8. Loh ini kok langsung diambil? Ini nggak benar. Kemudian dia ada anak, dia ada asobah. Nanti kalau ada orang tuanya dapat. Begitu. Nah ini nggak boleh direbut. Ini orang nggak punya aturan. Tidak usah ngomong syariah, nanti kalau kita laporkan ke pengadilan pun akan ditetapkan sesuai dengan aturan pengadilan seadil-adilnya. Begitu. Ini baru warisan. Kemudian dia akan merebut anak. Siapa yang berhak mengasuh anak itu? Ya ibunya. Bukan lagi orang tuanya, kecuali kalau ibunya sudah tidak sanggup, kondisi misalnya miskin ataupun sakit ataupun apa yang tidak memungkinkan, bisa orang lain. Kalau orang lain tidak akan sama memberikan kasih sayangnya seperti ibunya sendiri. Bu Yanti setelah diusir, Bu Yanti tinggal sama orang tua? Saya atau ngontrak? Saya mengontrak. Ngontrak. Saya mengontrak. Nah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, makan, sekolahnya anak-anak itu dari mana? Saya bekerja serabutan. Serabutan itu apa aja, boleh tahu? Ya itu apa, beres-beres rumah orang. Oh, sebagai asisten rumah tangga Ya, di di rumah. servis, yang penting halal buat anak saya. Oke, orang tuanya ibu masih ada? Masih Masih ada. Ibu pernah cerita nggak kasus yang apa ibu alami sama orang tua? enggak, saya nggak pernah cerita terhadap ibu dia. Kenapa? Karena saya masih trauma dan sakit hati oleh orang tua saya. Maksudnya sakit hati sama orang tua, memang ibu diperlakukan tidak baik oleh orang tua? Bukan tidak baik lagi, dia tidak pernah sayang sama saya. Nah, jadi pertanyaan lagi Pak Ustadz, saya dapat info dari tim bahwa Ibu Yanti ini pernah mau diperkosa oleh ayah tirinya. Itu yang bikin Ibu Yanti trauma dan begitu marahnya dengan ibunya karena ibunya nggak percaya kalau ayah tirinya mau memperkosa Ibu Yanti. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana nih Pak Ustadz? Anak harus apa nih dengan orang tua? Ini penting lagi nih. Ini ternyata Ibu Yanti hidup dengan ayah tiri. Ya. Nah ini lebih masalah lagi nih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ibu Yanti yang saya prihatin ya. Seorang ibu kalau ada laporan begini jangan marah dulu. Karena ini informasi. Informasi itu perlu cek and recheck. Salah kalau ada seorang ibu tahu-tahu marah gara-gara anaknya salah. Mungkin anak masih kecil tapi ini perlu informasi seorang anak karena bisa jadi anak itu nggak mungkin ngarang-ngarang. Tetapi kalau anaknya ini informasinya yang ini informasi luar biasa perlu ditanya. Jangan langsung pukul. Ibu Yanti bisa selamat dari perbuatan ayah tiri seperti itu gimana ceritanya? Saya berontak, lalu saya lari ke rumah nenek saya. Saya bilang sama ibu saya, waktu itu ibu saya baru melahirkan, saya cerita, Ma, saya pengen dibeginikan oleh ayah
malah memukuli saya, malah mau membunuh saya dengan begitu. Mama, aku mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa? Mama lagi sibuk nih jahitin baju adik kamu. Sebentar aja. Ada apa? Jadi gini, kemarin waktu mama nggak ada, aku dipaksa buka baju sama papa. Hah? Apa maksud kamu? Kamu jangan asal ngomong ya. Ayah kamu gak mungkin seperti itu. Aku serius, Ma. Aku disuruh buka baju, terus disuruh tiduran sama papa. Tapi aku nggak mau. Nggak mungkin. Kamu mau ibu bercerai lagi, ha? Gara-gara kebohongan kamu ini. Kamu tahu, ayah kamu dulu berpisah dari ibu, dia karena nggak bertanggung jawab. Kamu mau ibu cerai lagi? Gara-gara kelakuan kamu ini, ha? Nggak mau, aku serius, Ma. Aku nggak bohong. Kamu jangan asal ngomong ya. Balik kamu, Yanti! Sini kamu! Tapi syukur alhamdulillah nggak terjadi kejadian itu. Terus kemudian yang jadi pertanyaan lagi adalah ayah kandungnya Bu Yanti kemana? Saya nggak tahu dia. Jadi ketika sudah menikah dengan ayah tiri, Ibu Yanti posisinya masih anak-anak atau sudah besar? Saya ditinggal ayah saya dari umur 1 minggu. 1 minggu. Jadi saya nggak tahu Sampai sekarang nggak tahu Ibu Nggak. Yanti. di Maksudnya mana. apakah wafat, meninggal, atau pergi, nggak tahu juga. Enggak, Nah, saya nggak tahu. menikah kemarin siapa wali nikahnya? Wali hakim. Dari wali. Karena dianggap orang tuanya nggak, ayahnya nggak ada. Iya. Nah, Masya Allah. Pak Ustadz ini bertubi-tubi nih Pak Ustadz cobaan Ya. yang dialami oleh Ibu Yanti nih. Ya, Nah untuk kedepannya Ibu Yanti ini sekarang udah tinggal dengan anak 4 ya Bu ya? Iya. Anak 4, nah kira-kira amalan apa nih yang biasa Ibu Yanti tetap kokoh untuk menjalankan, tetap istiqomah, tidak mengulangi salah jalan yang sebelumnya yang Ibu Yanti lakukan. pertama pelajaran kita ini Mas. Mari Bu Yanti, pemirsa, jangan jadikan keluarga kita seperti neraka. Karena nanti pengaruhnya ke anak-anak, gitu loh. Ini pelajaran kita, orang tua kalau mau menikahkan, cari pasangan anaknya yang pas. Cari agamanya dulu nih, ini pertama. Kemudian kalaupun sekarang sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain kita mohon ampun kepada Allah. Sekali lagi tidak ada orang itu nggak punya dosa. Sebaik-baik orang pendosa itu adalah yang bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun ke ibu. Sudah yang lewat sudah lewat. Sekarang kita mau membuka lembaran baru. Minta ampun kepada ibu. Ibu mohon ampun. Ini kesalahan saya banyak salah. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah akan ridho. Nanti kalau Allah ridho, orang tua ridho, hidup kita akan enak. Yang kedua, bacalah 2 surat akhir At-Taubah. Itu dibaca terus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nanti dilihat ya. Itu wajib banget. Kami baca akhir surat Surat At-Taubah. Mudah-mudahan nanti akan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang akan digunakan oleh Allah. Amin. Terutama sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sholat lima waktu itu ya. Nanti dia mudah insya Allah selesai masalah ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya Bu Yanti. Coba dijalankan apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Saya juga ikut mendoakan Ibu Yanti bisa lebih enak lagi ngejalanin rumah tangganya. Kalau misalnya dapat jodoh baru insya Allah itu lebih baik. Amin, Kalau ya Allah. misalnya masih belum, tinggal fokus sama anak ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Ibu Yanti.